Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo Sobat Tani, saya Aji Ridwan Mas, mahasiswa tingkat 1 Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan budidaya tanaman kopi dan tanaman jambu, tepatnya pada teknik pemupukan. Sobat Tani, apa sih pentingnya pemupukan bagi budidaya tanaman? Pemupukan itu sangat penting bagi budidaya tanaman untuk menambah nutrisi dan unsur hara bagi tanaman. Unsur hara adalah unsur kimia. Di dalam unsur kimia terdapat zat-zat kimia yang berfungsi untuk kebutuhan fisiologis pada tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi dua, yaitu ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang kebutuhannya dalam jumlah besar bagi tanaman, sedangkan unsur hara mikro kebutuhannya tergantung jenis tanamannya. Contoh unsur hara makro yaitu ada nitrogen, fosfor, kalium, sulfur atau belerang, kalsium, dan magnesium. Sedangkan contoh unsur hara mikro yaitu ada klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan molibdenum. Ada proses teknik pemupukan yaitu ada 4 teknik. Ada broadcasting, spot placement, ring placement, dan spraying. Broadcasting yaitu dengan cara disebar, spot placement dengan cara di spot-spot tanamannya tersebut. Kemudian ada ring placement secara melingkar di bagian tanaman tersebut, dan spraying di spray pada tanaman tersebut. Pada teknik broadcasting biasanya pada tanaman padi atau Oryza sativa. Karena notabene tanaman padi itu jarak tanamnya pendek sehingga teknik pemupukannya dengan cara disebar. Dalam teknik pemupukan spot placement itu biasanya dalam budidaya tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Contohnya seperti kubis bunga, Brassica oleracea Valbordis, kemudian ada romen, Lettuce sativa Paromen, kemudian tanaman buah-buahan seperti jeruk, ada Citrus sinensis Vardecopon, dan anggur, Vitis vinifera Vargatisa. Dalam teknik budidaya ring placement biasanya dalam tanaman kopi atau kopi robusta, dengan cara dilingkarkan kepada bagian tanaman tersebut dengan jarak tertentu, kemudian membentuk seperti layaknya ring. Selanjutnya yaitu ada teknik pemupukan dengan cara spraying, yaitu biasanya pada tanaman anggur, Vitis vinifera Vargatisa, dengan cara dispraykan pupuk tersebut kepada bagian daun anggur pada fase generatif. Dalam proses beberapa teknik pemupukan tersebut berfungsi untuk kebutuhan nutrisi dan kebutuhan unsur hara pada tanaman. Pada kegiatan budidaya tanaman kopi, pemupukan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetatif maupun produktivitas tanaman. Pemupukan yang dilakukan pada tanaman kopi ini menggunakan metode ring placement, yaitu teknik pemupukan dengan membuat alur melingkar di sekitar tajuk tanaman. Metode ini dipilih karena akar serabut tanaman kopi banyak berkembang pada daerah di sekitar proyeksi tajuk, sehingga unsur hara yang diberikan dapat diserap secara lebih efektif oleh tanaman.
Sebelum dilakukan pemupukan utama, terlebih dahulu diberikan kapur dolomit sebagai bahan pembedah tanah. Pemberian dolomit bertujuan untuk meningkatkan pH tanah yang cenderung masam, serta menambah unsur hara kalsium dan magnesium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kopi. Dolomit diberikan dengan cara ditaburkan secara merata di sekitar tanaman kopi. Kemudian dicampurkan dengan tanah agar proses reaksi dengan tanah dapat berlangsung secara optimal. Setelah pemberian dolomit, dilakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK sebagai pupuk utama yang mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur nitrogen berperan dalam pertumbuhan daun dan batang. Fosfor berperan dalam perkembangan akar dan pembungaan. Sedangkan kalium berperan dalam meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Pupuk NPK diberikan dengan metode ring placement dengan cara dimasukkan ke dalam alur melingkar yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ditutup kembali dengan tanah agar pupuk tidak mudah menguap atau tercuci oleh air hujan.
Melalui penerapan teknik pemupukan yang tepat, diharapkan tanaman kopi dapat tumbuh secara optimal serta mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi dan berkualitas baik. Pemupukan merupakan salah satu kegiatan penting dalam budidaya tanaman jagung karena kebutuhan unsur hara tanaman jagung relatif tinggi, terutama pada fase pertumbuhan vegetatif. Oleh karena itu, pemberian pupuk dilakukan secara terencana dan sesuai dengan kebutuhan tanaman agar pertumbuhan tanaman dapat berlangsung secara maksimal. Pada kegiatan pemupukan tanaman jagung ini, terlebih dahulu dilakukan pemberian kapur dolomit sebagai bahan pembedah tanah. Pemberian dolomit bertujuan untuk memperbaiki tingkat keasaman tanah sehingga kondisi tanah menjadi lebih sesuai bagi pertumbuhan tanaman jagung. Selain itu, dolomit juga berfungsi untuk menambah unsur kalsium dan magnesium yang berperan dalam pembentukan jaringan tanaman. Kapur dolomit diberikan dengan cara ditaburkan secara langsung di permukaan tanah di sekitar tanaman. Kemudian diaduk atau dicampur dengan tanah agar mudah diserap oleh akar tanaman. Setelah pemberian dolomit, dilakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK sebagai sumber unsur hara utama bagi tanaman jagung. Pupuk NPK diberikan untuk memenuhi kebutuhan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan tanaman.
Nitrogen berperan dalam pembentukan daun dan batang, fosfor berperan dalam pembentukan akar serta pembungaan, sedangkan kalium berperan dalam peningkatan kekuatan batang dan kualitas hasil panen. Pemberian pupuk NPK pada tanaman jagung dilakukan dengan cara ditaburkan secara langsung di sekitar tanaman dengan jarak tertentu dari batang tanaman agar tidak merusak akar maupun menyebabkan tanaman menjadi layu akibat konsentrasi pupuk yang terlalu tinggi. Setelah pupuk ditaburkan, pupuk kemudian ditutup dengan tanah agar unsur hara tidak mudah hilang akibat penguapan maupun pencucian oleh air hujan.
Dengan dilakukannya pemupukan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, diharapkan tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik serta mampu menghasilkan produksi yang optimal. Kawasan di Nusantara yang telah tercatat sebagai produsen jagung terbesar, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa. Usaha dalam meningkatkan produksi jagung di Nusantara telah dilakukan dengan melalui dua program, yaitu program ekstensifikasi dan intensifikasi. Program ekstensifikasi pengeluasan area pertanian dalam proses penanaman jagung dengan memanfaatkan lahan kering dan lahan sawah, baik itu sawah irigasi dan sawah penanda hujan, dengan melakukan pengontrolan terhadap tanaman. Sedangkan program intensifikasi merupakan peningkatan daya produksi dengan melakukan pengembangan teknologi dan manajemen pengelolaan usaha dalam menaikkan produksi jagung, terutama dengan menerapkan teknologi yang berdaya saing, efektif, dan efisien, sehingga mampu mendapatkan jagung sebesar 7-9 ton per